Tak hanya aktivis, mahasiswa sejumlah publik figur juga ambil bagian dalam menyuarakan perjuangan mengawal putusan MK di gedung DPR pada hari Kamis kemarin. Suara ini dimaknai positif di saat sejumlah pesohor mungkin lebih memilih tampil mempromosikan kerja pemerintah. Bergabung salah satunya sutradara Joko Anwar yang hari Kamis kemarin ikut ambil bagian dalam aksi perjuangan di depan gedung DPR. Selamat siang Bang Joko. Selamat siang, Tiffany. Baik, saya bisa bilang selamat karena perjuangan Anda Ya. di gedung DPR kemarin bersama teman-teman mahasiswa, buruh, dan lain sebagainya, sejumlah elemen masyarakat. Akhirnya berujung pada pembatalan revisi Undang-Undang Pilkada malam harinya. Tanggapan Anda? Sedikit lega sebenarnya karena memang kemarin kita berkumpul itu kan isunya adalah supaya kita bisa membuat DPR berhenti melakukan pembangkangan terhadap hukum dengan tidak mencoba untuk membuat revisi terhadap putusan MK nomor 60 dan 70 tentang ambang batas pencalonan threshold kandidat untuk pilkada dan batas usia minimum calon kepala daerah. Tapi sebenarnya harus diingat juga bahwa ini sebenarnya adalah boiling point dari ketidakpercayaan dan kemuakan masyarakat terhadap apa yang sudah dilakukan oleh para penguasa bekerjasama dengan wakil rakyat selama ini. Mereka sudah sangat semena-mena, seenaknya menghalalkan segala cara untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Di balik itu semua, di samping itu ada banyak hal sebenarnya yang ingin kita suarakan juga. Walaupun memang kemarin seperti bandage ya, kayak misalnya kita luka dan diberikan pertolongan pertama gitu dengan adanya pembatalan atas revisi undang-undang untuk pilkada. Tapi yang perlu diingat bahwa ini bukan satu-satunya perjuangan yang ingin kita suarakan. Ini hanyalah tipping point atau boiling point gitu. Masih banyak yang harus dikawal. Oke, Bang Joko, tadi Anda sampaikan ini hanya sebagai salah satu bentuk ketidakpercayaan dan juga kemuakan Anda dan juga masyarakat lainnya terhadap pola kebijakan pemerintah selama ini. Pola kebijakan mana atau yang bagaimana yang membuat Anda melihat masyarakat tidak percaya lagi, merasa muak dengan pemerintah. Kemudian Anda melihat ini sejak kapan kekhawatiran ini ditangkap oleh masyarakat? Sebenarnya kalau saya sendiri melihat keresahan yang sangat kuat sekali atas pemerintahan Jokowi adalah ketika terjadi pelemahan terhadap KPK. Suatu badan anti rasuah yang tadinya sangat kita andalkan untuk bisa mengurus kasus-kasus korupsi secara kita percaya gitu ya, tapi ternyata terjadi pelemahan dan rentetannya itu ke belakang sepertinya semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan again bekerjasama dengan para pembuat undang-undang di DPR wakil rakyat tidak pernah menjadikan kepentingan rakyat sebagai hal yang harus dipikirkan gitu. Jadi semuanya hanya bersandar terhadap kepentingan untuk memperluas dan mempertahankan kekuasaan. Oke, baik. Bang Joko, kalau saya mungkin boleh pinjam salah satu lagu yang menjadi background orasi teman-teman kemarin di depan gedung DPR adalah Agak Lain. Kita melihat agak lain, Bang Joko bersama sejumlah pesohor, ada Reza, kemudian ada Bintang Emon dan lain sebagainya di sana. Apa yang membuat Bang Joko tergerak untuk ikut bersama teman-teman mahasiswa, buruh bergerak mengawal perjuangan kemarin di gedung DPR? Saya kira kalau misalnya kita masih punya hati nurani ya tidak akan mungkin tidak bersuara gitu, tidak akan mungkin tidak ikut bergerak bersama elemen masyarakat lain, mahasiswa, buruh. Sudah sangat vulgar sekali dan betul-betul transparan sekali apa yang mereka lakukan para penguasa rejim ini dan wakil rakyat, kong kali kong mereka untuk semuanya untuk kepentingan mereka gitu, bukan untuk kepentingan rakyat. Yang paling transparan tentunya sekarang adalah politik dinasti ya. Yang tadinya kita tahu bahwa Presiden Jokowi sangat bangga beberapa tahun lalu, dia sangat bangga bahwa putra-putranya tidak terlibat dan tidak punya keinginan untuk masuk ke dunia politik, tapi ternyata sekarang bukan cuma masuk ke dunia politik, tapi juga menempati posisi-posisi yang sangat strategis dan
Kalau misalnya kita mengacu ke sistem meritokrasi, di mana orang yang mendapat jabatan yang sangat strategis harus berdasarkan dari pencapaian prestasi gitu ya dan keahlian. Tapi ternyata ini tidak terjadi. Yang terjadi adalah pembusukan moral dari rakyat. Karena apa? Kalau keteladanan yang diberikan dari seorang pemimpin, apalagi pemimpin tertinggi dari sebuah negara, tidak menggambarkan moral yang baik ya, yang bisa membuat suatu negara sustainable gitu. Ini akan berbahaya sekali. Bayangkan saja kalau misalnya nanti orang sudah tidak percaya, generasi muda tidak percaya bahwa bekerja adalah sumber dari kesuksesan. Nggak akan ada lagi orang yang mau bekerja karena tanpa memiliki prestasi sesuai dengan pekerjaannya, mereka bisa menempati atau mendapatkan posisi yang baik dalam hidup gitu. Jadi mereka akan menjadi generasi yang merasa bahwa nggak ada gunanya buat bekerja. Dan bayangkan kalau misalnya ke depannya kita suatu negara diisi oleh generasi yang tidak percaya lagi dengan kerja keras gitu. Ini kan sangat berbahaya sekali, mengerikan sekali contoh yang diberikan oleh kepala negara kita gitu. Itu sih yang sangat kita khawatirkan. Bang Joko, bagaimana Anda juga memandang terkait dengan politik dinasti? Apakah ini hal yang lumrah, wajar saja, atau Anda yang berseberangan? Dan apakah Anda melihat achievement atau pencapaian, kemudian keahlian, prestasi di situ? Kalau saya nggak percaya, saya berseberangan ya. Walaupun berkali-kali mereka mengatakan bahwa itu kan masih terserah rakyat, ini demokrasi, toh nanti pilihannya ada di tangan rakyat. Itu nggak bener lah, karena yang dilakukan selama ini juga adalah pembengkokan hukum ya. Hukum digunakan untuk melenggangkan mereka yang ingin memasuki kekuasaan tanpa melalui sistem meritokrasi gitu. Ini adalah satu hal yang memalukan sekali dan seperti sudah tidak ada lagi etika dalam bernegara gitu. Kalau misalnya Presiden Jokowi misalnya masih punya rasa malu gitu ya, atau masih merasa punya etika, kalau saya berpikir ya sebaiknya dia bilang kepada anak-anaknya ya tidak misalnya sekarang Gibran sudah jadi akan menjadi wapres ya tahun ini, akhir tahun ini. Kalau saya jadi Jokowi, saya masih punya rasa malu, saya masih merasa punya etika, saya akan bilang ke Gibran untuk turun aja, dan Kaisang jangan punya niat untuk jadi kepala daerah, karena contoh yang nggak baik sekali untuk rakyat gitu. Nggak ada gunanya kita punya legacy infrastruktur, karena bukan itu legacy yang kita butuhkan. Yes, of course kita butuh infrastruktur, tapi legacy yang paling besar yang bisa ditinggalkan oleh seorang pemimpin adalah etos, etika, integritas. Itu sebenarnya yang kita butuhkan dari seorang pemimpin. Sayang sekali seorang Jokowi misalnya, yang dari awal, saya adalah salah satu pendukung Jokowi ketika Jokowi dulu pertama kali dicanangkan untuk menjadi seorang presiden 2014, ya, karena dia adalah harapan pada saat itu, karena dia tidak berasal dari keluarga yang dekat dengan kekuasaan, tidak berasal dari TNI dan sebagainya. Harapan bahwa orang sipil siapapun bisa menempati posisi kalau misalnya dia menunjukkan prestasi, kalau misalnya dia capable gitu. Tapi ternyata hal itu runtuh karena ternyata Jokowi tidak melakukan hal itu. Jadi alasan rakyat mengangkat Jokowi tidak dilanjutkan oleh Jokowi. Ini adalah sesuatu yang sangat bikin kecewa sekali ya. Saya rasa saya tidak sendiri. Saya rasa banyak sekali rakyat, terutama orang-orang yang dulu mendukung Jokowi, sekarang sangat kecewa dengan apa yang dilakukan dan dibiarkan oleh Jokowi terjadi. Oke, kalau saya tangkap kekecewaan Anda ini sudah sangat menumpuk, Bang Joko. Tapi begini, Anda begitu kecewa dan begitu cukup kritis, vokal. Tadi Anda sebutkan rezim ini wakil rakyat. Nggak takut Bang Joko nanti ditandai ini yang paling berseberangan dengan pemerintah, dengan rezim? Itu nggak pernah jadi ini ya, nggak pernah jadi kekhawatiran, dan seharusnya tidak perlu jadi kekhawatiran oleh siapapun yang ada di Indonesia gitu. Karena selama kita, ini yang saya pegang teguh dari dulu, selama kita berpegang kepada hati nurani itu
selalu di tempat yang sama gitu. Banyak orang bertanya, gimana tuh dulu kamu milih Jokowi dan sekarang kamu berseberangan dengan Jokowi, apa yang terjadi gitu. Kalau saya selalu menjawab, saya selalu sama, hati nurani saya dan teman-teman yang mendukung Jokowi pada dulu, saya rasa tetap berada di jalur yang sama, yang berubah mungkin Pak Jokowi gitu. Jadi enggak lah, kenapa takut gitu. Baik, Bang Joko, karena Anda berasal dari industri hiburan, saya mungkin bisa bilang begini, artis, public figure, beberapa influencer, banyak juga yang lebih memilih diam karena untuk lebih sikapnya lebih berhati-hati. Tapi kita lihat juga beberapa influencer atau beberapa selebgram, artis lebih memilih tampil tidak seperti Anda yang mau panas-panasan di depan gedung DPR mengawal perjuangan, tapi lebih memilih tampil untuk mempromosikan kerja pemerintah, program-program kerja pemerintah seperti yang kita tahu lah ya, di Instastory-nya banyak uploadannya. Tanggapan Anda? Saya rasa pertama, saya itu bukan seseorang yang sangat aktif bersuara politik di sosial media ya. Saya sangat sekali-sekali aja gitu. Dan sekarang itu udah ambang batas banget, udah nggak kuat banget, harus ikut gitu, harus ikut bersuara, harus ikut bergerak gitu. Saya percaya bahwa kehidupan saya dibandingkan misalnya beberapa tahun yang lalu itu lebih baik sekarang tentunya. Dan saya rasa juga banyak teman-teman yang merasa seperti itu. Tapi ini kita berbicara bukan hanya tentang saat ini, tapi juga berbicara tentang masa depan gitu. Bayangkan kalau misalnya sekarang kita merasa hidup kita bisa nyaman, kita bisa bekerja misalnya. Sebagian besar masyarakat Indonesia mungkin sekarang sudah bisa dibilang hidupnya baik gitu ya, mapan. Tapi walaupun tetap ada tentunya yang sangat prihatin sekali. Tapi berbicara tentang misalnya saya dan teman-teman gitu di industri entertainment, hidupnya nyaman. Tapi ini tidak akan sustain kalau misalnya tata negara kita hancur, kalau misalnya kehidupan kita berbangsa dijalankan oleh orang-orang yang dengan sangat gampang memberikan teladan yang tidak baik bagaimana cara bernegara. Kedepannya akan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang akan mengakibatkan kita sebagai negara juga nggak akan sustainable. Jadi kalau misalnya kita menganggap sekarang kita hidup nyaman, tanpa memikirkan bagaimana bisa mempertahankan sustainability dari kita di negara Republik Indonesia ini, nanti kedepannya kita juga akan hancur juga gitu. Jadi nggak ada gunanya kita sekarang merasa nyaman, ya udah kita sekarang mendukung aja pemerintah karena sekarang pemerintah sudah membuat kita hidup kita nyaman dengan segala macam alasan dan modenya ya, caranya bagaimana masyarakat bisa membuat kita hidup nyaman. Tapi kedepannya most likely akan hancur kita bersama-sama. Kalau misalnya tata negara kita hancur gitu. Jadi teman-teman yang sekarang misalnya masih tidak menunjukkan kepedulian, bahkan mendukung misalnya penguasa, percayalah itu nggak akan lama gitu. Kalau misalnya kita tetap tidak bersuara atas ketimpangan-ketimpangan yang terjadi secara hukum di negara ini gitu. Itu sih yang aku rasa harus diperhatikan oleh semua orang, termasuk orang-orang yang bekerja di dunia entertainment. Oke, baik. Apa yang kita lihat kemarin artinya Bang Joko akan tetap berkomitmen ya untuk mengawal demokrasi, mengawal perjuangan, tetap sesuai ada di jalannya ya nanti ke depannya ya. Yes, tentu saja. Oke, baik. Mudah-mudahan ini saja, Mbak. bisa menjadi bisa menjadi penggerak dan juga bisa menjadi inspirasi teman-teman lainnya yang ada di industri hiburan untuk bisa tergerak juga untuk menyuarakan atau mengawal perjuangan ini ya. Jadi jangan hanya ada rame di Instastory-nya saja. Terima kasih Sutradara Joko Amar sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected siang hari ini. Selamat siang, sehat selalu.